Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alengleng. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel, gak rewel-rewel, gak rewel-rewel. Oke, inilah video part 3 dari cerita horor kita dari 3 orang ini ya. Yang part pertama ceritanya Mas Santos, kedua ceritanya Mas Dayat, dan inilah yang ketiga cerita saya yang saya alami. Dan memang mereka berdua tahu lah ya kejadiannya. Oke, saya ulas lagi ya. Posisi kosan saya itu dulu itu ya di tengah kota Malang, tapi bangunannya bener-bener bangunan lawas kayak rumah-rumah Belanda zaman dahulu. Temboknya juga udah ya nggak mulus kayak gini lah. Ya bener-bener tembok lawas, bener-bener lawas. Jadi pertama saya datang ngekos di situ itu saya diajak sama Mas Rida. Ya kan, Mas Rida. Mas Rida itu kebetulan satu kerjaan dengan saya di salah satu restoran besar lah di Indonesia, di restoran cepat saji. Karena dulu itu saya masih numpang di kosan saya, ya. Jadi di kosan teman saya. Jadi saya nyari kos sendiri, diajaklah sama Mas Rida. Pertama saya gak langsung menempati kosannya ini, yang 7 kamar ini, yang angker ini, enggak. Saya masih ditempatkan di depan rumahnya Pak Kos, jadi di rumah anaknya ya kan. Itu bangunannya tetap lawas, cuma udah agak direnovasi dikit-dikit, jadi gak yang serem-serem banget. Apalagi kosan saya di depan. Paling di sana saya cuma sebulan paling, karena memang yang dari kosnya ini, yang 7 kamar ini ada yang keluar. Nah, akhirnya saya pertama nempati kamar itu sebelahnya kamar Mas Dayat. Jadi naik tangga, kamar Mas Dayat, ya belok kiri, pas itu kamar saya. Nah, dan di kamar saya pertama itu sebelahnya itu toren, dapur sama WC, tempat mandi ya. Dan kebetulan ya si orang-orang jahil ini nih ya, terutama Tepang, Santos sama Mas Andrik ini orangnya jahil. Mereka tahu kalau saya ini penakut, karena pertama datang orang-orang kos, Pak Kos sama anaknya Pak Kos itu tahu saya untuk ke WC aja malam-malam gak berani. Ya, jadi saya itu dulu saking penakutnya ya, ketika kebelet pipis itu ya, nih ya ceritain, saya sedia botol, jadi pipis di kamar, masukin botol, jorok, saking saya ketakutannya, ya. Nah, berhubung saya akrabnya sama si Santo sama mereka-mereka ini ya, ini kan Mas Dayat ini datang setelah saya. Jadi oke lah, saya pindah. Kalian tahu, pertama saya pindah di situ, belum sudah diceritakan hal-hal yang horor kayak gitu. Bayangin aja kamar saya, tempatnya horor sekali. Depan kamar saya, tangganya yang mau kejemuran itu. Ya kan? Sampingnya toren yang dibuat mainan ini ya kan, nyala. Tiba-tiba ngisi sendiri, kayak ada yang mandi, panci dibuat mainan, ya, gak mana. Ya, habis itu ceritain lah. Itu jujur saya malam pertama ngekos di situ, itu kan ada jendela kecil ya kan. Iya, berarti kalau malam pertama itu sama seorang cewek ya. Ini ya, agak koplak ini ya, agak konslet. Ya, pengalaman saya di malam pertama tidur di situ bener-bener sendirian. Jadi kan masih belum terlalu akrab juga lah, cuma masih say hello aja, tapi udah ada bercanda dikit. Saya gak bisa tidur, saya ngeliatin jendela terus. Jadi tidur itu gini terus, ngeliatin jendela, gak bisa tidur saya. Akhirnya coba tak mermin, akhirnya lah, udahlah bisa tidur. Nah, pengalaman saya selama di kamar itu sih tambah gak ada, beneran, tambah gak ada gangguan. Rezekimu berarti. Rezekimu. Padahal itu katanya si orang-orang ini itu kamar angker. Ya gimana gak angker ya? Dekat WC sendiri, dekat pas depan tangga itu ya, itu angker lah. Paling kalau ada suara paling kedengeran di situ. Tapi alhamdulillah selama saya berapa bulan di situ? 2 bulan atau 3 bulan Kamar tersebut nggak dapat semacam gangguan. Akhirnya next saya menempati kamar yang lebih besar lagi, karena yang kamar saya tempati itu sempit. Nempati kamar yang ditempati Mas Dayat sebelumnya ini, di pojokan sebelahnya kamarnya Mas Santos. Jadi ini kita naik kamar Mas Dayat, kiri kamarku, ini kamar
orang lain ya, siapa itu yang kerja di itu ya. Ini kamar Mas Rida. Nah, ini pojokan ini kamarnya luas ya, dan kebetulan ditinggalkan. Ini kamar Mas Santos, ini kamar Mas Andri. Jadi kita itu di lantai 2 pemandangannya full genteng, ya kan? Ya, ini lah, full genteng kan. Atap-atap tetangga genteng semua, nggak ada yang tingkat. Nah, disinilah di kamar pojokan inilah saya mulai merasakan nih ya. Sebelumnya sih saya hanya diceritain aja. Jadi di situ saya mencoba untuk gimana sih ya posisi Anda? Kosan di tengah kota, dekat ke tempat kerja, dan harganya murah, beneran. Tahun 2011 saya cuma bayar 175 Ya. satu bulan. 175.000 sudah plus listrik, air loh. Ayo, di tengah kota. Tapi ya gitu rumahnya, ya kan? Jadi pada saya kalau nyari yang rame itu ya lumayan ya, bisa 500, 400 ya kan. Saya coba betah-betahin setelah ceritain. Nah, berhubung si ini orang cerita-cerita terus, sama saya nempatin kamar pojok itu sama diceritain juga. Nah, singkat cerita, ya ini cerita yang paling menurut saya menyeramkan lah. Memang di situ nyambung nih sama ceritanya Mas Santos, maksudnya tipe hantunya ya. Tipe hantunya. Pertama, saya tidur di situ itu ya mungkin karena saya gak ngaji dulu atau gimana ya, langsung tidur. Pertama itu saya tindian. Ya, tindian. Jadi kita itu melek. Ya, melek. Habis itu tindiannya benar-benar saya ringkas bagaikan kayak satu malam. Tapi hantunya beda. Awal tindinya gini, mesti ya kalau saya tidur tangan mesti tak gini kan, otomatis kan pegel. Nah, tidur masih belum nyenyak banget ya, masih kedengeran ini nobar Liga Champion ini kalau nggak salah tengah malam ini masih kedengeran mereka rame, sama kedengeran kayak tetangga berantem cewek cowok, sama gejalanya itu kedengeran. Tapi lama-lama tidur. Pertama itu tak lihat sampai memberanikan diri ya kan, mana nggak ada, tidur. Pas coba melek itu ada yang berantem lagi di tengah malam itu. Nah habis itu agak sedikit nyenyak tapi ki mulai pegel, ya kan, tak pindah tangannya. Jadi posisinya tidur gini. Nah pas saya mau balik kiri ke sini ya, itu saya ngerasain di samping saya ya ada poch ya, ada poci, rasa banget dengkulnya. Jadi bener-bener kesenggol, kerasa banget ya ini ya kan, dengkulnya kan kerasa. Aku di sampingnya Sikut gini, di sikut. Aku hanya bisa melek ya, melek tapi nggak bisa berotak. ngomong, nggak bisa berontak, tapi melek beneran. Masih dengerin suara manggil, gak bisa, tapi perasaan kok mereka gak denger ya kan, gak denger. Akhirnya semakin saya baca-baca, semakin kerasa, semakin lama gitu baca-baca apa ayat kursi. Tapi kalau semakin saya udahlah sakarmu, akhirnya sakarmu udah dilepasin, hilang. Saya lihat guling saya gini loh, guling di sebelah sini lah, siapa ini? Saya lihat, habis itu saya mencoba untuk tidur. Soalnya kalau saya lari, saya takut dibully lagi. Ya, karena saya di situ sukanya dibully, dikagetin. Ya, saya tadi aja dia cerita kan ngagetin saya gitu. Jadi diam-diam dikagetin. Nah, saya coba tidur lagi. Ya, kembali lagi. Tangan saya gini. Coba sesuai ajaran agama Islam ya, tidur nyamping kanan gini ya, coba lah gini. Habis itu yang tengkaran itu kedengeran lagi, saking capeknya badan saya mungkin ya, tak coba tidurin, gengsi dia kan, kalau saya lari gengsi. Gak lama kemudian itu tangan saya pas saya melungak gini ya kan, gini ditarik. Kukunya kerasa beneran, panjang-panjang. Jadi kayak nempel. Dia itu kayak nempel di tembok, narik mainin tangan saya. Perasaanmu itu cewek apa cowok? Cewek. Beneran, karena ada sedikit
Ih, Temen berarti, temenmu berarti. enggak, ya. Jadi tanganku gini, aku melek lagi, tapi mau lihat ke sini gak bisa, bener-bener gak bisa. Tapi dia kukunya, waduh, kerasa ya. Apa kukunya tuh? Itu dibarengi sama suara orang tengkaran juga. Ya itu gak tahu ya kenapa ya sama tengkaran. Nah, habis itu ya seperti biasa, kan udah pengalaman kan, semakin saya baca-baca, ya sudah sakarmu. Dilepasin, pluk, gini tanganku rasa langsung bangun. Langsung gini-gini ya kan. Kembali lagi gengsi. Ya kan, gengsi. Ya gengsi ya istilahnya kan, saya nggak lihat langsung wujudnya kan, nggak kaget. Ya kan, cuma perasaan aja sama suara gitu. Sama ini juga yang di sebelah kan saya kira-kira tuh, wah ini apa ini? Tapi benar-benar itu gede, panjang gede, gini. Waduh. Yang selanjutnya saya coba tidur lagi ya kan. Ini masih kedengeran ini nonton bola. Tidur lagi. Tidur lagi lah. Nah, habis itu nggak tahu kenapa ya, mata saya tiba-tiba melek. Ya kayak ngelilir lah ya, kalau bahasa Jawa ngelilir. Ngelilir, pas ngelilir di kaki saya anak kecil ya, ininya hitam ya kan, gundul, tapi dia gendut, cuma pakai ini tok, pakai popok. Iya, pakai popok, pegangin ininya, berdiri ngeliatin saya gini. Wah itu itu nggak bisa kompromi saya. Langsung kaget. Bapak dengan gengsi. Langsung kaget, buka, langsung nyamperin ini, kan yang dia lagi nobar di kamarnya Rida. Jadi kamarku pojokan ini, depannya kamarnya Rida. Gitu. Wah, langsung, masuk. Ini tak langkai ya kan, langkai tak gini-gini, wis kayak orang ngalang-ngalai kesurupan lah, hebohnya itu. Apa bos, istilahnya, aku gak mau cerita dulu. Wis aku tidur di situ. Kalau ini sih rajanya melek, ya kan. Nah itu, ini pengalaman akhirnya paginya seperti biasa, dibully, ya dibully terus. Akhirnya saya paginya dibersihkan, ya amit itu sama ngaji akhirnya saya kan. Nah setelah itu kejadian selanjutnya, alhamdulillah ya, tindiannya itu yang parah itu pas pertama kali tidur di situ. Selanjutnya udah gak pernah tindian lagi ya, karena saya mencoba untuk tenang ya, tidur bersih ya kan, jadi bersih. Nah setelah itu saya gak betah, saya pindah tuh kan ke kamar yang sebelahnya Mas Rida, Di tengah itu ya di tengah. Ini kamar saya dulu, pertama ada kamar, ini kamar Mas Rida, ini kamar yang tak tempati. Habis itu saya pindah ke tengah ini, ditempatilah sama si 3 orang ini ya, si orang-orang kuliah lah ya, orang-orang kuliah. Nah di kamar yang baru enak aman ya kan, kebetulan di sebelah kamar itu sudah ada orang timur, 1 orang, orang Sumba yang nempatin itu, aman. Wah dia apit nih ya kan. Bukan Mas Eki, di Ahmad. Oh ya Ahmad. Ya Ahmad, masih orang Jawa berarti ya kan. Probolinggo. Oh Probolinggo. Nah di situ kerjaan saya itu saat itu di karyawan hotel. Jadi kalau masuk jam 6 pagi, pulang jam 5 sore itu udah bagus. Nah itu pengalaman saya, ketindihan lagi di kamar itu. Dan itu ya pengalaman pertama. Jadi saya kan pulang kerja, capek, nyampe kosan jam 5. Jadi perlu disampaikan ya, kosan ini paling angker menjelang maghrib sampai isya. Apalagi kalau lampu gak dinyalain. Udah, itu paling angker, ngalang-ngalai angkernya jam 12 ke atas. Beneran. Ya. Nah saya jam 5 udah kedengeran nih orang ngaji-ngaji ya di masjid ya kan. Saking saya kecapean, mungkin HP-an sambil tiduran, sepatu masih dipakai. Nah sebelah badan saya masih di luar masih malang gitu, setengah badan saya di kamar. Jadi pas tiduran di lawang pintu. Di situ suara ngajinya masih kedengeran, tapi pas saya ngeliling lagi nih, ada ada kayak semacam gambaran malaikat pencabut nyawa itu, yang pakai jubah hitam, pakai ini tongkat ini. Ya itu gak tahu ya, saya ngimpi atau tindian lagi, tapi benar-benar jelas. Kalau tindian gimana sih ya kan,
Suara sekitar masih kedengeran tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak sadar. Apalagi itu saya tidur menjelang maghrib di lawang pintu. Pintu. Saya kayak gini toh. Ngawang dia. Kayak Casper tapi warna hitam itu. Bawa tongkat itu. Gini tuh. Tapi nggak ada wajahnya. Kosong. Wah, seperti biasa. Sakarep-karepmu saya seperti biasa gitu. Akhirnya astagfirullahaladzim. Kalau mau kemudian ada. Ya kan? Itu kalau itu sih pengalaman tidian saya. Tapi yang kalau diganggu, ini ada nih yang kalau diganggu. Kembali lagi waktunya setelah maghrib, ya kan, ke Isya. Nah, kebetulan di situ posisinya banyak yang mudik. Ya, kalau saya sih kan aslinya Bandung, ya, di daerah Jawa Barat ngerantau di Malang. Ini mudik, Mas Andrik mudik. Ini pada pulang juga mau lebaran, jadi saya itu kadang ngenes ya, semuanya pada mudik tapi tinggal saya sama Mas Rida aja. Mas Rida rumahnya deket, cuma beda kecamatan aja. Nah, jadi saya cuma sama Mas Rida. Posisinya itu Mas Rida masuk sore, kan dia satu kerjaan sama saya, tapi pas dia masuk malam sore. Nah, saya di kosan sendirian. Ya. Pas kebetulan si Pak Kos sama Ibu Kos pulang ke Gondang Legi itu, ke rumahnya yang di desanya itu, nyisa si Pak Dandung, ya, anaknya Pak Kos itu. Maghrib, saya dulu masih belum punya TV di kamar, jadi kita kan suka nonton TV bareng di kamarnya Rida, ya kan. Maghrib saya biasa nyantai ya, habis sholat biasa. Nah, berhubung agak dingin, anginnya kan banter, saya tutup tuh pintu, cuma gak full. Di kamarnya Rida nih ya, kamarnya Rida gak full. Terus pas lihat TV dari tangga itu kedengeran jejak langkah, tapi gak pakai sendal, ya kan? Tek, ya gimana sih? Tek gitu ya. Tek. Dan kebetulan di kamarnya Mas Andrik sama Mas Santos ini kan ada kursi tua itu kan, Iya. kursi kayak Panjang, gini ya kan, panjang. Dan ada cermin juga kan di situ. Tek, kelihatan. Lewat di bawahnya pintu kan kelihatan. Tek. Habis itu dia duduk di kursi itu. Duduk. Ya. Saya kira Mas Dandung. Iya. Namanya juga kalau orang positif gak mikir aneh-aneh kan? Iya, betul. Mas. Sampean Mas. Nah, dia gak jawab. Tapi pas duduk gitu kedengeran. Jelas. Mas. Posisi Mas Rida di situ kerja ya. Gak jawab. Aku masih paling Mas Dandung ini ya mau ngerjain kan tahu gitu lah. Kalau saya paling penakut di kosan itu akhirnya resikonya dikerjain terus ya kan. Pas tak buka sampai manggil itu seret gini. Gak ada orang. Kalau dia kabur kan kedengeran. Dia lari ya kan. Itu pas dia tertet, saya manggil 3 kali, set gini. Gak ada orang. Kalau sampean ya kan, kalau yang berani paling kan keluar. Kalau saya enggak. Pintu itu ya kan tutup, langsung selimutan ya kan. Di situ gini. Aku telepon Rida. Mas Rida. Mas Rida lagi kerja. Habis itu pas dia break, Rid, ayolah, izin pulang ya kan? Izin pulang. Apa Om? Aku mari jadi aku mari habis ditakutin ya. Ya tinggal turun nang kano kabeh wong kano kabeh. Aduh, ya apa ya? Akhirnya wis di kamar itu saya coba tenang, terus tambah takut ya kan. Gak lama kemudian. Jadi kan ini kamar Mas Rida, ini lawang kan? Kalau ini kamar saya dulu. Nah, di sini kan ada space tuh, tempat sepatu. Nah, ya kan tempat sepatu. Setrika tuh. Tempat setrika, tempat sepatu. Lah, kok dari situ kayak pas gini. Aduh, sampai pas malam itu juga. Mohon maaf ya Mas Rida ya. Saya kebelet pipis, ada botol aqua. Airnya saya minum, saya pipis di situ di kamar. Dan itu juga pernah kalau nggak salah sampai pagi gitu ya, saya sampai pagi nggak dibangunin. Ada yang pernah tahu gitu ya. Ini air apa? Kalau nggak salah ini atau ini ya,
yang pernah tahu tuh Mas Andre gitu. Sul. Sul, dia kadang itu ya si Sul itu. Kadang dia kan main nyelonong minum-minum aja. Wah, enak nih Coca-Cola. Iya. Coca-Cola tapi dia weh, ojo. Iya, betul. Ini kok air kencingku itu. Wah, sampai waduh. Kopros. Ya, jadi benar-benar ini saya ngalami sendiri ya, entah itu beneran atau tidak terserah ya, kan ini saksi bisunya ya. Iya. Oke, itulah beberapa cerita dari saya ya. Semoga saya bisa nemuin Mas Andrik ya. Terima kasih. Salam Indonesia damai. Karabel.